ketemu. Sudah, Pak? Udah, Mas Nun. Sudah. Oke, sami-sami, Pak. Monggo. Ya, udah ini toh. Ya. Jadi udah ada tulisannya merekam nih, Pak. Ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah PowerPoint saya kelihatan? Terlihat, Bapak. Ya, baik. Pagi ini kita akan kuliah tentang antivirus. Nah, ini sedang ngetren ini ya, antivirus. Sekarang sedang musim COVID-19 ya. Nah, kita akan lihat seharusnya bisa dibuat obat. Tapi kenapa kok tidak? Sampai sekarang belum ada obat, sesuatu yang luar biasa. Kita mulai dengan antivirus ya. Nah, ini salah satu contoh virus. Ya. Bahwa di dalam virus itu ada yang namanya enzim, namanya neuraminidase. Ya. Enzim itu suatu protein. Ya. Ada juga membran, matrik protein membran. Ya. Ada juga protein M2, ada juga lipid, ada juga RNA, ya, ada juga nih nukleokapsid. Ini adalah salah satu contoh virus. Nah, kita akan lihat contoh lagi yaitu virus influenza. Ya, yang sebelah kanan ini ada virus influenza, kemudian ada juga Bacterophage. Nah, ini ada protein, ada coating protein ya. Jadi secara garis besar itu virus itu sama. Ada asam nukleat, ada DNA. Ya. Ada membran. Ya. Kita lihat ya. Nah, apa itu virus? Virus itu adalah sesuatu yang ukurannya sangat kecil ya. 20 sampai 300 nanometer ya. 50 kali lebih kecil dari bakteri ya. Jadi bakteri kayaknya kita nggak bisa lihat ya dengan mata telanjang, apalagi virus ya. Jadi tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa ya. Bahkan dengan mikroskop juga nggak bisa ya. Harus memakai mikroskop elektron. Virus hanya mempunyai DNA dan RNA. Jadi bisa DNA, bisa RNA. Dan dia mampu memperbanyak diri, tetapi hanya dalam sel hidup atau host. Ya. Nah, jadi kayak corona misalnya, itu nempel di sel hidup kita. Nempel di kita baru nanti numpang ya untuk memperbanyak diri. Dalam host dapat bersifat mematikan atau inaktif. Ya. Jadi kalau kita kena coronavirus itu bisa meninggal ya, atau inaktif kita nggak apa-apa ya, tapi sebagai karier pembawa. Ngomong-ngomong sebenarnya orang meninggal bukan karena corona, karena masa kontraknya dengan Allah sudah habis. Sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke ke agama kita ya, agama Islam itu nggak usah takut, tapi juga jangan nantang. Artinya ya kita ikuti protokol kesehatan, ya. Tapi jangan terlalu berlebihan takutnya sebenarnya. Kemudian menggunakan DNA atau RNA-nya sendiri untuk menginstruksikan sel host membuat salinan-salinan baru. Jadi virus itu dia punya DNA atau RNA, nah itu ya itu nyuruh ya jadi bos host di manusia misalnya untuk membuat salinan-salinannya bereplikasi, 1 jadi 2, 2 jadi 3, 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Dan itu sangat cepat. Jadi salah satu obat nanti itu adalah untuk menginhibisi itu replikasi. Nah, virus itu bukan sel ya, virus bukan sel. Karena kalau sel itu memenuhi tidak memenuhi syarat sebagai sel. Komponen virus sangat kecil ya, tidak mampu mensintesis protein dan membentuk ATP. Jadi dia sendiri nggak mampu sebenarnya. Nah, kalau kita hubungkan pada zaman dulu ya, pada zaman dulu itu mungkin sudah ada sebenarnya. Cuma kalau orang tua nenek moyang kita itu kan
dianggap makhluk halus ya. Dianggap makhluk halus, mungkin ada yang pakai apa? Bawang merah ya, bawang merah. Nah, ternyata menurut penelitian bawang merah itu bisa menarik virus. Jadi kalau Anda di kamarnya misalnya ditaruh bawang merah yang dikupas di nah itu nanti banyak virus yang nempel di sana dan mati. Gitu ya. Jadi orang dulu itu sebenarnya sudah ada tapi nggak bisa menjelaskan. Ya. Taunya makhluk halus, jin gitu. Padahal itu kemungkinan virus. Nah, jadi kalau didefinisikan virus itu suatu subseluler organisme yang hanya dapat melakukan replikasi saat menginfeksi suatu sel. Bisa manusia, bisa hewan. Kemudian genom virus terdiri dari asam nukleat, baik RNA atau DNA. Nah, makanya mata kuliah kimia medicine ini adalah prasyaratnya adalah kimia organik. Kimia organik. Ya. Di kimia organik kita sudah belajar DNA dan RNA ya, juga di biokimia ya. Jadi asam nucleic acid ya dan ribonucleic acid dan deoksiribose gitu. Nah, kita supaya nggak lupa ya. Kita tengok DNA ya. Ini sebenarnya pelajaran biokimia aja. Ini nggak apa-apa supaya kita ingat ya, supaya ingat. Jadi DNA itu seperti ini ya. Jadi ada pasangan adenin ya, adenin, timin ya, kemudian guanin dan sitosin ya. Begitu. Nah ini DNA ya. Jadi ada ikatan hidrogen di dalam ini ada apa? Kalau kita dulu menghafalkannya GCTA ya, guanin, sitosin, timin, adenin. Jadi ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu apa? Nah ini kimia organik ya. Jadi ikatan hidrogen itu biasanya terbentuk dari oksigen ya, dan hidrogen atau nitrogen dan hidrogen ya, ikatan hidrogen. Nah ini sangat penting di dalam menjelaskan interaksi obat reseptor. Jadi ini DNA. Nah jadi ini ada basa ya, basa. Kemudian ini apa namanya, deoksiribose ya, deoksiribose. Basa. Nah, seperti itu. Kemudian jadi ini bereaksi ya, bereaksi dengan adanya fosfat di sini. Nah, bahasanya ini ya, bahasanya ini ya. Jadi bahasa. Nah, definisi bahasa. Ingat, bahasa itu salah satu definisinya adalah donor elektron. Kenapa kok bisa donor elektron ini? Karena ada atau banyak atom N di sini. Di mana N itu ada pasangan elektron bebas. Nah, itu di sini sebenarnya ada pasang elektron. Nah, sehingga bisa sebagai donor ya. Nah, deoksiribose. Nah, ini gulanya, ya, ini fosfat. Nah, kemudian ini ada yang pirimidin, basa pirimidin ya, ada sitosin sama timin, adenin dan guanin. Nah, ini DNA yang tadi ya, yang tadi kalau bentuk tiga dimensinya seperti ini. Jadi guanin, sitosin, timin, adenin. RNA itu ada tRNA, mRNA, dan rRNA. Lagi-lagi ini biokimia ya, kita hanya sepintas saja karena saya yakin kalian sudah dapat mata pelajaran biokimia. Nah ini RNA-nya ya, jadi kalau RNA itu bukan double helix, kalau DNA double helix. Nah seperti ini. Nah, jadi ini ribose di dalam RNA, ya. Ribose. Ini deoksi ya. Jadi bedanya apa? Ribose dan deoksi. Nah, kita lihat. Ini OH. Nah, ini. Di sini deoksi. Jadi oksinya itu D. Hilang. Jadi di sini hanya. Yang lainnya sama persis. Nah, kemudian ini timin, ini urasil. Ini timin, ini urasil.
Nah, nanti minggu depan kita akan belajar anti kanker, ya, anti kanker. Nanti prinsipnya hampir sama. Jadi kanker itu juga sel, ya. Sel kanker itu terdiri dari punya DNA juga ya. Nah, nanti DNA ini dibentuk dari timin misalnya ya, dari timin. Ya, dari timin. Jadi kalau timin ini bisa ya, bisa untuk membentuk DNA. Ya. Sel kanker juga gitu. Sel kanker butuh DNA. Sama persis dengan sel normal. Bedanya sel kanker itu tidak terkendali. Nah, ini nanti sangat simpel. Untuk menemukan apa anti kanker salah satunya apa? Ini. Nah, timin ini yang diperlukan di dalam DNA sel kanker ini hanya diganti dengan ini. CH3 diganti dengan F menjadi fluorourasil. Jadi kalau ini kan bedanya cuma ini. Nah, kalau ini saya ganti apa? F ya. F. Nah, nanti itu apa? Menjadi isoster-timin atau disebut fluorourasil. Itu anti kanker. Jadi sangat simpel ya. Jadi terkecoh nanti ya. Jadi yang DNA sel kanker tadi harusnya ini saya ganti F. Kenapa F? Karena isoster, elektron keluarnya 7, ini juga 7. Nanti sel kankernya terkecoh, jadi nggak terbentuk DNA. Ya udah mati gitu. Jadi sangat simpel. Ya. Nah ini juga ya tadi bahasa di sini guanin ya, guanin. Nah, ini fosfat, ini ribose ya. Jadi kalau ada OH-nya ribose, kalau tanpa O deoksi. Nah, jadi ini juga masih sama tadi ya. Jadi prinsipnya DNA itu adalah ini GCCA ya, adenin, guanin, sitosin, timin. Kalau ini urasil ya. Jadi kalau RNA itu urasil. Nah, jadi tadi virus itu adalah parasit intrasel yang tidak bisa bereplikasi sendiri, tapi harus menggunakan sel inang. Jadi dia kayak sibos gitu ya. Sibos. Jadi nanti numpang ke sel inang untuk menginstruksikan untuk replikasi. Ya. Nah, antivirus itu apa? Sebuah agen yang membunuh virus dengan menekan kemampuan untuk replikasi. Jadi yang paling berbahaya kan sebenarnya replikasi. Kalau kita dapat cuma satu virus itu, insya Allah tubuh kita itu dengan cepat. Ya. Masalahnya itu kan replikasinya itu ya. Jadi ibarat apa? Sekarang ini masih ada ya tawuran, saya heran. Sudah sekian tahun merdeka masih ada tawuran antar kampung di berita itu. Nah, jadi kalau tawuran itu kan kelompok ya. Nah ini juga yang membahayakan kan kelompok itu. Kalau satu lawan satu sudah selesai. Ini masalahnya virus ini bukan satu lawan satu, replikasi dia jadi banyak banget. Yaitu ya, jadi sebuah agen yang membunuh virus dengan menekan kemampuan untuk replikasi, menghambat kemampuan untuk menggandakan dan memperbanyak. Ya ini apa kebanyakan antivirus adalah itu. Jadi kemampuan untuk replikasi. Ada juga yang apa bekerjanya dengan mekanisme apa menghalangi dia nempel di sel. Nanti akan kita lihat. Nah, sebelum kita ke antivirus, kita harus tahu siklus replikasi virus. Bagaimana virus itu di dalam tubuh kita itu bereplikasi. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 10 langkah. Jadi yang satu adalah absorpsi, jadi nyerap virus ke sel pengikatan ya. Jadi masuk ke tubuh kita, jadi absorpsi. Kemudian attachment ya, jadi apa berikatan. Kemudian penetrasi virus ke sel ya. Jadi sudah ke tingkat sel. Kemudian uncoating atau dekapsidasi, kemudian transkripsi tahap awal, translasi tahap awal, replikasi genom virus, transkripsi tahap akhir, kemudian assembly virus dan pengelepasan virus. Nah, kita lihat. Jadi ini virus itu ada virus DNA dan virus RNA. Kalau yang COVID itu kalau nggak salah RNA. Jadi ini herpes virus, herpes simplex maksudnya. Contohnya ya herpes zoster, varicella zoster. Contoh-contoh virus ya, virus HIV. HIV sebelum corona yang terkenal ada HIV. HIV itu terkenal juga, virus RNA juga ya, tentang daya tahan tubuh kita. Nah,
Kalau sudah kena HIV ya biasanya siap-siap untuk pindah alam. Hepatitis juga virus RNA dan virus influenza. Virus influenza itu contohnya. Virus influenza itu kalau di kita daerah tropis itu ya sudah biasa kita ya. Kalau cuma flu itu sudah biasa gitu. Paling-paling makan obat flu gitu. Tapi kalau di luar negeri di negara-negara yang 4 musim itu ditakutin itu. Virus influenza itu mematikan ya, beda dengan virus influenza di daerah tropis. COVID ini mau daerah tropis atau mau daerah 4 musim, ditakutin semua. Nah ini contoh siklus replikasi virus DNA ya, dan beberapa yang bisa obat yang bisa bekerja di situ. Nah ini contohnya ada DNA virus, kemudian ini masuk. Nah nanti obatnya bisa macam-macam. Jadi dari DNA virus ya, terus ke sini ya. mRNA membentuk di sini. Kemudian nanti ini enzim DNA untuk replikasi. Ini bisa dihambat oleh ini interferon di sini bekerja. Kemudian yang di sini ada juga DNA polimerase. Jadi bisa bekerja di sini juga ya. Jadi misalnya asiklovir, gansiklovir, ini analog dengan nukleosida. Bisa juga bekerja di sini ya, sidoklovir ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya secara teori karena virus itu istilahnya garis besarnya sama, seharusnya corona itu juga dibunuh seharusnya. Nah, pertanyaannya kenapa kok sampai sekarang tidak? Menarik. Nah ini yang siklus replikasi virus RNA. Ya. Jadi RNA virus masuk ke sini, ya. Jadi udah masuk ke sel nanti ya, terus nah di sini ada seram kertase. Nah ini ada dari RNA ke DNA ya, terus ke sini ya, sini. Nah ini bisa diinhibisi ya, inhibisi dengan beberapa obat ini. Nah, nevirapin dan kawan-kawan. Dan ini juga bisa selektif viral protease inhibitor. Jadi inhibitor selektif di sini ya. Nah, sakuinavir misalnya. Nah, kemudian nanti kalau sudah di sini keluar lagi jadi virus. Nah, jadi nanti dari banyak begitu. Nah, klasifikasi obat antivirus yang pertama anti non retroviral. Itu dibagi ada antivirus untuk herpes, influenza, antivirus untuk HPV, HCV ya, dan anti retrovirus. Dibagi jadi macam-macam itu. Nah, ini hanya bahas sama dengan tadi, cuma bedanya gambar. Anti non retrovirus dan anti retrovirus. Nah, sekarang tempat kerja utama obat pada replikasi virus. Jadi di sini ada memblok. Ini diblok oleh. Jadi untuk penetrasi ya di sini itu bisa diblok oleh beberapa obat. Kemudian kalau ini contohnya amantadin ya, amantadin untuk influenza. Ini bekerja di sini ya, uncoating. Kemudian ini fomivirsen bisa memblok di sini ya. Kemudian ada yang memblok furin ya, pirimidin analognya tadi ya. Jadi waktu kita ngomongin DNA RNA tadi kan ada basa-basa purin dan pirimidin. Jadi sebenarnya bisa diblok di sini supaya tidak terjadi sintesis
asam nukleat. Jadi nucleic acid ya, DNA. Jadi supaya tidak membuat DNA. DNA tadi kan bahannya kan ini apa? Ada basapurin dan pirimidin. Nah itu dengan apa? Diberikan analognya, ya, analognya itu bisa nanti terus terkecoh begitu ya, terkecoh. Ini prinsip umum. Jadi seharusnya obat juga bisa seharusnya. Kemudian ini memblok metisazon ya, untuk variola. Ya. Kemudian ini bisa juga diblok oleh rifampin untuk thalassemia. Nah, nanti dilepaskan di sini ya. Jadi ini ada enzim yang namanya neuraminidase, diinhibisi nanti ya, diinhibisi. Jadi diblok. Contohnya untuk influenza begitu. Jadi seharusnya berdasarkan prinsip dasar ini, seharusnya COVID itu bisa, seharusnya. Nah, ini memang luar biasa. Ini tadi cuma beda gambar. Nah, sekarang kita akan lihat klasifikasi antivirus berdasarkan mekanisme kerja. Ya, jadi menghalangi penetrasi, menghalangi uncoating, ya, menghambat sintesis protein awal. Kemudian menghambat sintesis asam nukleat. Ya. Jadi virus itu mensintesis asam nukleat, menghambat sintesis protein akhir. Ya. Jadi asam nukleat kan nanti ke protein akhir, kemudian menghambat perakitan, menghambat rilis, kemudian imunomodulator. Nah ini contoh anti herpes dan anti CMV. Jadi ini spesifik virus, ada monofosfat tadi ya. Jadi kita ada fosfat tadi kita apa? Kemudian jadi difosfat, jadi trifosfat ya. Proses-proses ini bisa terjadi di dalam tubuh kita, bisa diinhibisi atau dihalangi terbentuknya oleh obat-obat seperti ini. Acyclovir misalnya menghalangi pembentukan monofosfat. Kemudian jadi ini host kinases. Jadi pakai enzim dalam tubuh kita. Itu bisa dihalangi oleh trifluridin, cidofovir, foscarnet. Kemudian nanti trifosfat tadi yang PPP4 tadi ya, itu bisa membentuk di sini DNA ya. Kemudian ini kompetitif inhibisi dari polimerase ya. Jadi apa? Bisa dihalangi di sini, kemudian menginhibisi sintesis DNA virus ya. Jadi virus itu membentuk DNA. Nah, kita akan lihat oh ya, sekali lagi, jadi di dalam kimia medicinal ini adalah yang paling penting adalah struktur, ya. Struktur dan hubungan, struktur dan aktivitas. Jadi pasti ada itu struktur dan aktivitas, hubungannya pasti ada. Nanti akan kita lihat ya, kita lihat supaya kita bisa memahami. Jadi inhibisi sintesis asam nukleat atau analog nukleotida. Jadi tadi kita sudah kita lihat tadi ya bahwa virus itu membutuhkan sintesis asam nukleat. Nah, sehingga obat-obat yang ditemukan ini itu nanti ada hubungan strukturnya dengan bahan-bahan untuk membentuk nukleotida tadi. Ya, begitu ya. Nah, di sini mungkin ada slide-slide yang tidak masuk kimia medicinal, hanya rasanya kok kita ngomongin antivirus terus nggak tahu gunanya itu rasanya ya nggak enak ya. Nah, tapi ini hanya slide tambahan, jadi Anda nggak usah istilahnya dipelajari, hanya sekedar tahu aja ya. Nanti ada slide-slide yang sebenarnya untuk farmakologi, tapi hanya tadi untuk pelengkap bahwa biar Anda tahu kalau antivirus ini untuk ini gitu ya. Kalau tidak kok rasanya nanti khawatirnya tidak berguna ininya ilmu ini karena tidak aplikatif. Nah tadi sudah. Nah sekarang kita di sini ya. Jadi kita akan melihat lingkaran merah ini.
Jadi tadi di replikasi virus tadi ini ada jalurnya. Nah, kita akan bekerja atau melihat obat-obat yang menginhibisi sintesis asam nukleat. Ya, nanti ada analog purin dan pirimidin sebagai inhibitor transkriptase. Nah, kita lihat asiklovir ya. Ini analog guanin ya. Tadi kita sudah lihat struktur ya, struktur guanin tadi ya. Jadi ini adalah guanosin. Nah, guanosin itu adalah basa yang gandeng dengan gula ya. Gulanya di sini adalah ribose ya, ribose. Nah, ini disebut guanosin ya, guanosin. Nah, kalau ini kita buat molekul baru ya. Jadi guanosin ini kan diperlukan ya untuk virus tadi. Nah, supaya dia terkecoh itu kita buat mirip ya. Ada yang mirip sebagian. Nah, yang saya kasih lingkaran kotak merah ini adalah yang mirip. Kemudian ini kalau Anda perhatikan sini. Jadi sebenarnya miripnya sampai di sini sebenarnya. Miripnya sampai di sini. Bedanya cuma ini sebenarnya. Nah, ini udah terkecoh ya. Sudah terkecoh. Ini untuk infeksi virus herpes ya. Nah, jadi dengan kita memakan ini sintesis DNA yang diperintahkan sama virus itu sudah terhenti. Kenapa? Kita kecoh ya. Nah, dengan molekul yang mirip dengan guanosin tapi nggak sama. Ini bagi virus itu sudah nggak berguna. Kenapa? Ya nanti ini mungkin bisa dipelajari dengan molekular docking. Kenapa kok pada saat ada guanosin kok bisa reaksi berlanjut? Itu kemungkinan kalau dijelaskan dengan molekular docking itu enzimnya itu nanti lebih stabil itu berinteraksi dengan ini. Ya, sehingga enzimnya itu nggak dipakai untuk melanjutkan reaksi, tapi nangkep ini. Nah ini nggak terurus sehingga tidak terjadi DNA begitu. Nah ini yang dimaksud dengan hubungan struktur dan aktivitas di dalam kimia medisinal ya. Jadi kebanyakan seperti ini kebanyakan. Jadi ada hubungan struktur dan aktivitas ya dengan mengecoh ini. Sehingga saya sering ngasih tahu sama mahasiswa kalau mahasiswa sukanya manipulasi bagus jadi drug design, bagus jadi penemu obat. Ya. Kenapa? Karena itu kita melawan penyakit dengan memanipulasi. Kalau hobinya manipulasi, masuk fakultas ekonomi, nanti memanipulasi anggaran, nanti jadilah korupsi. Kalau masuk farmasi, bagian penemuan obat, nanti malah menemukan obat. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Ini masih dalam kancah kimia medisinal kalau ini ya, mekanisme aksi ini masih termasuk dalam kancah medisinal ya. Jadi tadi timidin kinase namanya enzimnya tadi itu berguna untuk membentuk monofosfat. Kemudian enzim tadi bisa menjadi untuk membantu jadi monofosfat menjadi di dan trifosfat. Kemudian nanti akibatnya menginfeksi DNA virus ya. Aktivitas polimerase ya, polimerase dengan menginhibisi rantai DNA gitu, untuk memperpanjang tadi ya. Dengan adanya obat tadi asiklovir, jadi nggak bisa diperpanjang rantainya sehingga DNA-nya tidak terbentuk. Ini virus resistensi virus dapat terjadi sehingga bisa bermutasi. Nah, ini yang jadi kalau mutasi ya berarti sudah tidak lanjut lagi. Nah, itu masalahnya. Jadi mutasi. Jadi virus itu juga bisa bermutasi ya, mutasi. Nah, itu masalah. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ini
saya cantumkan, tapi Anda tidak perlu menghafalkan karena nggak akan keluar. Gitu, ya. Kayak farmakokinetik, terapeutik, side effect, ya. Ini ini ranahnya farmakologi ya. Tapi kalau nggak saya cantumkan, kok rasanya nanti terpotong-potong, Anda tidak bisa mengaplikasikannya. Tapi ini bukan ranah kimia medicinal, ini ranahnya farmakologi. Nah, ini juga ya psikopat tadi terdiskusi di mana ya. Jadi kalau ini kimia medicinal lebih khusus ke mekanisme kerja dan hubungan struktur aktivitas. Kalau yang gini-gini tidak akan saya ujikan ya, karena ini masuk ranah farmakologi ya. Distribusikan luas ke dalam tubuh dan efek ekspresi ginjal dan efek samping gangguan fungsi ginjal ya. Efek teratogenik belum terbukti. Jadi ini tidak usah dihafal ya, dan tidak perlu protes. Jangan protes ya, Pak Hari ngajarnya kok ada slide farmakologi ini supaya Anda nggak kehilangan istilahnya manfaat gitu. Nanti kalau cuma mekanisme kerja nggak tahu gunanya, nah nanti Anda ya tidak bisa mempraktekkan ya, karena Anda farmasinya farmasi umum ya. Farmasi umum ya. Jangan sampai misalnya malah penggunaan obatnya juga nggak tahu untuk apa ya. Jadi ini sekedar cerita, ada cerita nggak usah saya sebut namanya ya. Jadi ada mahasiswa itu cum laude ya, cum laude. Dulu masih ada minat sains dan teknologi ya. Masih ada minat dulu sains dan teknologi. Sehingga dia itu ya ngutik-ngutiknya di sainsnya ya, mekanisme kerja, mekanisme reaksi gitu ya. Nah, kalau sudah profesi kan harus harus aplikasinya harus, misalnya obat apa untuk apa harus tahu ya. Nah, karena waktu KKN misalnya, KKN itu kan masih S1, belum profesi ya. Nah, dia karena terlalu fokus ke mekanisme sintesis bla bla bla. Akibatnya nama obat untuk penggunaan apa itu nggak paham. Nah, itu harusnya belajar sendiri harusnya. Walaupun mungkin di farmakologi sudah diajarkan, ya, mungkin dia kurang fokus gitu. Jika pada saat KKN itu dia menjelaskan obat kampung itu, dan ternyata pada saat dia menjelaskan itu ada ya mungkin mahasiswa itu menganggap paling orang kampung, bapak-bapak nggak tahu obat. Itu ternyata apa? Ternyata bapaknya protes. Mas katanya, itu obatnya bukan untuk itu katanya. Duh, kok Bapak tahu? Ya, saya dokter, Mas. Astagfirullah. Ya. Nah, ini bisa Anda bayangkan ya. Kalau dia itu bukan lulusan UGM, dokter bukan lulusan UGM, coba. Wah, Fakultas Farmasi kan tercemar ya. Masih farmasi jelasin obat aja salah. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia dokter lulusan sebelah UGM sehingga tidak tersebar ke khalayak ini. Nah, ini juga ini nggak perlu Anda nggak perlu dihafalkan untuk mata kuliah. Nah, yang berikut adalah gansiklofir natrium, ya, namanya Semefet. Ini lebih mudah larut, aktivitasnya lebih besar terhadap virus sitomegalo dan efektif terhadap virus yang telah resisten terhadap acyclovir. Ya. Jadi kita saing-saingan sama virus ya. Dia resisten, kita ciptakan lagi obat baru, namanya gansiklofir. Nah, jadi strukturnya berbeda ya. Kalau tadi hanya sampai sini, sekarang kita tambahin ya. Kita tambahin jadi N ke sini, O. Nah, tambahin sampai sini ya. Jadi yang beda cuma ini ya. Nah, ini gansiklofir. Nah, analog guanosin asiklis yang memerlukan trifosforilasi untuk aktivitas menghambat DNA virus. Fosforilasi dikatakan oleh kinase protein CMV dan seterusnya. Ini lagi-lagi ke farmakologi. Ini juga kita lewatin. Anda cuma kalau pengen di luar kimia medicinal bisa mengacu ke situ. Saya ingin tahu farmakokinetiknya dan sebagainya. Yang berikut adalah valacyclovir atau Valtrex, merupakan praobat L-valin ester dari acyclovir. Jadi sebenarnya masih ada kaitannya dengan acyclovir. Jadi
yang namanya prodrug, ya, prodrug. Jadi prodrug. Nanti kalau kita makan di dalam tubuh terurai jadi asid glukosa juga. Jadi yang perlu diketahui bahwa obat itu ada yang langsung bekerja, ada yang di metabolisme dulu. Nah, jadi kalau ini di metabolismenya adalah dipecah begitu ya, dipecah. Jadi ini kalau Anda perhatikan di sini ini O ya. Ini sini O, jadi pecah di sini suatu ester ya. Jadi ester ya, kalau masih ingat belajar kimia organik RCOOR, suatu ester sehingga pecah di sini. Nah, jadi harus hati-hati ya. Kalau kita makan obat itu yang aktif yang mana ya? Pernah ada anak semester 3 mungkin ya, dia tanya, Pak, saya kok tidak menemukan interaksi obat tamoxifen dengan reseptornya ya Pak. Oh iya, jadi sampai kiamat Anda nggak akan ketemu. Kenapa? Karena tamoxifen akan dimetabolisme menjadi hidroksitamoxifen, ya, yang jauh lebih aktif dibanding tamoxifen, sehingga sampai kiamat tidak ada interaksi tamoxifen dengan reseptor. Yang ada adalah metabolitnya, yaitu hidroksitamoxifen. Nah, jadi hati-hati kalau kita ingin menjelaskan tentang interaksi obat reseptor. Jangankan semester 3, jangankan semester 3. Disertasi S3 itu juga kadang-kadang lupa ya. Jadi ada mahasiswa S3 meneliti sesuatu begitu terus bagus sekali untuk sel kanker kalau nggak salah sel kanker payudara. Bagus obatnya, bagus gitu. Hasil dokternya bagus gitu ya. Hampir semua pengujinya 7, yang 6 ini memuji waduh ini akan jadi obat yang bagus. Saya berbeda, saya tengok loh, ini yang Anda uji ini itu belum memikirkan metabolisme ya obat. Nah, kalau saya yang belajar metabolisme obat, molekul Anda ini begitu dimakan akan putus, gulanya akan putus. Nah, padahal gula itu yang diandalkan. Jadi saya kurang yakin nanti kalau jadi obat akan sesuai dengan yang Anda teliti. Nah, kan banyak seperti itu ya. Jadi ada pengujian in vitro itu yang nggak sesuai dengan in vivo. In vitro-nya bagus, in vivo-nya sebaliknya. Tidak semuanya, yaitu tadi tergantung molekul itu di metabolisme enggak. Kalau di metabolisme dirubah oleh tubuh, itu antara uji di luar tubuh dan di dalam akan berbeda. Nah, ini tadi masih ya, jadi ini strukturnya ya. Katakan dengan struktur ya. Jadi valid ester dari acyclovir ini sebagai prodrug. Jadi ini harus dimetabolisme supaya aktif. Jadi ini kalau diuji in vitro ya, ini ditambahin virus ya nggak mempan. Karena apa? Karena yang bekerja adalah metabolit. Nah, ini tadi ya, ini juga lewat ya, dan siklovir ya, dan siklovir. Nah, ini juga mirip ya, hanya ditambahin yang tadi. Nah, sekarang valagan siklovir ya, ini juga strukturnya seperti. Nah, ini 6-deoksyasiklovir. 6-deoksyasiklovir ini ada namanya BW515U. Biasanya ini untuk penelitian ya. Jadi belum jadi obat biasanya pakai kode-kode seperti ini. Nah, ini kalau dimakan, diminum dalam tubuh akan mengalami metabolisme oleh santin oksidasi. Perhatikan ini berbeda ya. Jadi BW515U ini kalau dimakan jadinya asiklovir juga karena di sini akan terjadi oksidasi. Nah, ada hidouridin, isotertimidin ya. Ini timidin seperti ini ya.
Nah, timidin ya. Nah, itu kalau diganti isosternya, isoster itu adalah gugus yang mempunyai elektron terluar yang sama jumlahnya. Jadi C, kalau Anda lihat di tabel periodik itu, elektron terluarnya 4, H itu 1. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau dijumlah 7, iod juga elektron terluar 7. Makanya isoster ya. Jadi isoster ini sebenarnya dulu kita berikan di dalam mata kuliah namanya kimia medicinal 2. Dengan topik waktu itu desain dan pengembangan obat. Di sana ada topiknya tentang isoster. Sekarang mata kuliah itu sudah jadi almarhum. Ya. Jadi, ya, jadi Anda nggak dapat. Nah, di sini digunakan untuk apa? Untuk mata, ya, infeksi, teratogenik, mutagenik, dalam bentuk salep atau larut. Nah, ini masih ya. Kemudian ribavirin. Strukturnya mirip dengan guanosin. Lagi-lagi kita tadi guanosin tadi sudah kita bahas tadi. Nah, bedanya apa dengan ribavirin? Kita lihat, ternyata di sini ya. Jadi ininya sama, ininya juga sama. Nah, di sini mulai berbeda. Nah, di sini sampai sini sama ya. Jadi ini yang berbeda. Ini yang berbeda. Ya, sehingga terkecoh lagi ya ribavirin. Nah, bekerja sebagai penghambat tidak khas enzim yang mengkatalisis biosintesa basa guanin. Jadi pada kasus influenza menghambat secara selektif sintesis protein virus influenza. Spektrumnya luas, mau virus DNA maupun RNA, bisa untuk hepatitis, untuk herpes, untuk influenza. Nah, jadi apa? Sesederhana itu ya hubungan struktur dan aktivitas. Jadi gimana sulitnya menemukan obat gimana? Menurut saya mudah menemukan obat. Yang susah adalah membuat obatnya karena butuh biaya, butuh investor ya, butuh investor yang membiayai. Nah, sayangnya investor kita itu lebih senang impor ya daripada bikin obat, banyak waktu, banyak modal ya. Belum tentu 5-10 tahun kembali ya. Kalau impor sekarang beli besok udah untung besar. Tapi karena adanya COVID, kita sekarang alhamdulillah ya di satu sisi kalau kita sebagai orang yang mau bersyukur itu di balik penderitaan ada kebahagiaan. Di balik COVID ini jujur saya terima kasih. Ya, kenapa? Karena gara-gara COVID itu ada kata yang dulu itu nggak populer ya. Penemuan obat sekarang jadi populer ya, di mana-mana webinar penemuan obat ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus Indonesia jadi bangkit ya, bangkit kemandirian bahan baku obat. Jadi perlu diketahui bahwa entah berapa persen ya, mungkin 5-10% itu yang tidak impor. Bahan baku obat kita impor semua. Nah, yang tidak impor itu juga saya baru tahu ternyata Kimia Farma sudah bisa membuat obat-obat lama ya. Obat-obat antivirus lama ya. Itu sudah bisa dibuat ya oleh Kimia Farma yaitu antara 5-10%. Nah, ini mudah-mudahan ke depan Kimia Farma akan membuat obat baru ya. Mohon doanya begitu. Nah, ada lagi vidarabin, turunan nukleotida dari adenin arabinosa. Jadi ini kalau kita lihat lagi ada jadi in vivo itu diaminasi menjadi arabinosil hiposantin mengalami fosforilasi menjadi trifosfat aktif menghambat secara kompetitif dan selektif aktivitas enzim DNA polimerase virus sehingga perpanjangan rantai berakhir. Nah, kita lihat strukturnya. Guanosin ini yang diperlukan oleh virus. Kemudian ya, kita kasih vidarabin. Kok bisa ngecoh? Ya bisa. Kenapa? Karena ada kemiripan. Jadi di sini ada kemiripan.
Nah, yang berbeda ini. Nah, sehingga apa? Sehingga virusnya terkecoh lagi. Kemudian ada didanosin, ya, nukleotida hiposantin untuk penderita HIV. Sekarang HIV sudah tergeser sama COVID. Sudah nggak trending topik lagi, HIV sudah tergeser sama COVID. Bahkan COVID ini luar biasa ya, karena mendunia. Kalau HIV dulu kan nggak, walaupun mendunia tapi kalah top sama COVID. Ini ada didanosin, ini guanosin. Apa bedanya? Bedanya hanya ini, ada OH, ada 2 OH di sini hilang semua. Sudah jadi antivirus untuk HIV. Kemudian ada lamivudin, ya, ada lamivudin menghambat pembalikan enzim transkriptase untuk infeksi hepatitis B yang kronik. Hepatitis, ya, lamivudin. Nah, ini ada kaitannya dengan apa? Dengan citidin. Dengan citidin. Ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada S, ya, sulfur. Nah, di sini ada CH. Nah, ada kemiripan, ya, ada kemiripan. Nah, ini lamivudin tadi, ya, analog dan seterusnya. Ada stafudin, ya, stafudin. Ini juga untuk HIV, stafudin. Ini ada kemiripan dengan deoksi. Deoksitimidin. Deoksitimidin. Nah, kalau lihat strukturnya ini sama. Ya, CH2OH. Ya, jadi di sini ada ikatan rangkap stafudinnya di sini. Nah, ACT, ya, acidotimidin, analog timidin, ya. Jadi ini ada kemiripan. Lagi-lagi ada hubungan struktur dan afinitas. Jadi timidin diperlukan oleh virus, ya. Kemudian kita ganti OH-nya menjadi antigen. Nah, kemudian ke berikut yaitu antihepatitis. Ya. Dulu hepatitis ini sempat mewabah di Bulak Sumur, ya. Oh, ternyata banyak mahasiswa kena hepatitis. Ternyata berasal dari warung-warung di pinggir jalan Kaliurang itu, ya. Banyak mahasiswa makan di sana sehingga sempat di Bulak Sumur itu tahun berapa itu wabah hepatitis. Ya. Ini farmakologi. Nah, sekarang yang berikut menghalangi uncoating. Uncoating, ya. Jadi uncoatingnya di sini, ya, memblok di sini. Jadi memblok. Ini bisa diblok oleh amantadin. Ya. Jadi memblok di sini uncoating. Nah, amantadin, ya, ini ada turunannya, yaitu ada rimantidin dan tromantidin. Ya, virus influenza. Mekanisme kerja menghambat penetrasi partikel virus ke sel host, ya. Ya, dan menghambat tahap awal replikasi virus. Ya. Jadi sebelum penetrasi itu sudah dihambat dengan cara memblok protein inti yang tidak terlapisi sehingga mencegah pemindahan asam nukleik ke sel tuan rumah. Nah, jadi waktu mau nempel itu sudah ya, kembali ke sini. Nah, jadi waktu mau nempel sudah dihalangi sama obat ini, ya, namanya amantadin. Nah, ini ini, ya, jadi memblok uncoating ini, amantadin. Jadi diblok gitu. Masuk. Ini farmakologi. Nah, anti influenza. Nah, tadi udah dibahasnya bahwa influenzanya kalau di negara 4 musim itu berbahaya. Jadi berbahaya, nyawa juga taruhan. Kalau di negara tropis, alhamdulillah, ya. Kita kalau sama influenza rasanya belum ada berita satupun, ya, orang meninggal karena flu, rasanya belum ada, ya. Jadi kalau di luar negeri anti-influenza banyak. Nah, jadi di sini akan kita lihat, ya, ada amantadin, imantadin. Nah, ini salah satu contoh.
limantadin, ya, amin trisiklik turunan. Gunakan farmakologi. Yang berikut menginhibisi neuraminidase. Jadi ada namanya neuraminidase. Nah, jadi ini apa? Virus masuk ya, penetrasi. Dan kita di sini ya. Jadi mekanismenya kerja di sini. Memblok neuraminidase ya. Nah, di sini diblok. Jadi ini yang kotak-kotak ini mekanisme kerja ya. Kita bisa memilih di mana. Nah ini obat alternatif untuk infeksi virus influenza. Menginfeksi neuraminidase. Ada apa namanya Relenza, Tamiflu. Obat-obat ini kalau kelihatannya tidak sepopuler yang lain ya. Karena apa? Karena kita memang ya mungkin karena kondisi kita tropis itu mungkin obat-obat ini saya kurang tahu apakah selaris obat yang lain. Rasanya kok enggak ya selama ini. Tamiflu ya, yang mungkin 1-2 diresepkan ya, tapi tidak sebanyak obat-obat yang untuk penyakit degeneratif. Nah, ada oseltamivir dan zanavivir ya. Jadi inhibitor neuroaminidase ya, yang menghambat penetrasi virus ke permukaan. Nah, resistensi jarang ya, jarang resisten. Kenapa? Ya karena jarang dipakai. Indikasinya untuk influenza ada. Nah ini apa? Mekanisme kerja tadi neuraminidase, enzimnya itu sudah diblok ya, penggunaannya tadi sudah. Nah, farmakologinya ini strukturnya ya, seperti intermediate. Ini apa namanya? Intermediate. Oseltamivir kalau R-nya itu. Nah ini apa? Jalurnya ya. Kalau ini prodrug ya, prodrug. ZAHNAP. Dengan adanya esterase, enzim esterase maka akan dihidrolisa menjadi zanavivir. Jadi yang aktif seperti ini. Jadi yang bisa berinteraksi itu ini, bukan yang ini. Ya, jadi kalau kita lihat strukturnya di sini ya. Jadi ini ada O, ini NH. Ya, jadi yang di sini ini akan dilepas ya, dilepas. Jadi terjadi di sini. Esterase, jadi memecah ester ya. Jadi ini jadi COOH. R RCOOR ya. Ini ester ya. Ya, terus di sini menjadi OH. Nah, ini kegunaan klinis farmakologi. Yang berikut adalah menginhibisi DNA polimerase. DNA polimerase. Ada foscarnet. Ya, menginhibisi DNA polimerase. Kemudian menginhibisi translasi mRNA. Jadi ini ada apa? RNA virus ini. Nah, ini beberapa obatnya tadi di depan sudah ada translasi mRNA. Interferon alfa. Sitokin yang berefek antivirus, imunomodular dan antiproliferatif. Interferon ya.
A, B1, B2 ya. Cukup kompleks ya, cukup kompleks. Nah, ini unsur alfa, beta, gamma. Tipe 1 disebut tipe 1 alfa dan beta, dan gamma itu tipe 2 inverter. Kegunaan klinik farmakologi, ribavirin, sintetik triasin riboside analog. Ini sebetulnya ya, mengkonversi jadi kelima aksen trifosfat dan mengindukasi polimerase RNA. Kemudian yang berikut di sini ya, memblok protease inhibitor. Jadi menginhibisi protease. Nah, ini strukturnya ya. Meditasone. Spesifikasi menginhibisi daripada sintesis protein ya, dari virus ya, seperti smallpox dan virus Vaccinia ya, dengan memblok mRNA, translasi mRNA. Nah, ini sintesis ya, sintesis jika isatin ya, isatin ditambahkan NaH kemudian Me iod ya, akan terjadi produk dua. Kemudian nah jadi ini isatin ya, saya di lemari saya ada isatin ya, bisa untuk apa, bikin molekul baru. Jadi jika direaksikan dengan NaH dan Me iod maka akan terjadi produk dua. Kemudian direaksikan dengan keton karbonil ya, dengan tiosemikat basin akan menjadi produk yang keempat, yaitu obat yang tadi ya, metisasone. Nah, jadi kalau untuk membuat antivirus ini itu perlu berapa langkah? 1, 2. Nah, 2. Nah, tergantung nanti ya, tergantung. Nah, kalau di Indonesia saya nggak yakin investornya mau. Kalau di luar negeri jelas aja, buktinya obat ini sudah diproduksi, berarti investor di luar negeri sudah membiayai untuk sintesis obat itu. Nah, ini antiretroviral ya, kira-kira contohnya seperti ini ya. Jadi ada tenofovir, ada nevirapin. Jadi kelihatannya obat-obatnya ritonavir, ritonavir sekarang jadi terkenal ya. Ritonavir. Kalau yang lain-lain ini kan nggak terkenal, tenofovir, nevirapin ya, lopinavir, ini ya, jadi seperti itu. Nah, indinavir ya, indinavir. Ini untuk HIV juga ya, indinavir. Nah, ini beberapa drug of choice ya. Kalau influenza A itu apa? Amantadin, rimantadin, Adanvir, zanamivir, oseltamivir, Persimlek, aciclovir. Itu cukup terkenal. Beberapa untuk ribavirin. Nah, seperti ya. Jadi untuk COVID di sini belum ada ya, belum ada. Nanti bisa kita diskusikan. Kenapa kok belum ada? Sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Silakan ya. Jadi kita karena ini topiknya pas ya. Sedang musim COVID, terus kita bicara antivirus. Nah, pasti sama pertanyaan dengan saya. Apa nggak bisa sih menemukan antivirus? Nah, ada yang mau bantu jawab. Yang tanya saya, kenapa kok
harusnya antivirus itu bisa dibuat. Kenapa sampai sekarang kok tidak? Nah, kira-kira ya mungkin jawabannya nggak benar, tapi paling tidak Anda bisa punya jawaban. Ya, saya akan nanya diskusi itu. So, dari Immanuel Sagita, nah, ada? Halo? Ada? Nggak ada. Lewat. Yana Mulyana, ada? Pada nggak ada. Jangan-jangan pada ditinggal. Halo? Atau ada yang mau jadi sukarelawan? Ya, kita ngobrol santai aja. Tidak harus benar jawabannya. Kita ya latihan mikir gitu. Sekar Kinasih ada? Iya, Pak. Ya, kamu nanya kira-kira apa menurut Anda ini? Jadi tidak harus benar. Ya, kira-kira apa? Kok menurut Anda itu harusnya obat antivirus, anti COVID itu harusnya bisa ditemukan nggak menurut Anda? Secara teori gitulah. Gimana? Halo? Nggak usah takut salah. Jawabannya pasti benar. Karena menurut Anda kok. Halo? Iya, Pak. Ya, gimana? Mungkin karena virus itu nanti kan bisa ditranskripsi itu. Nah, mungkin ada banyak kemungkinan mutasi pada DNA virus sehingga obat antivirus itu susah mengenali DNA-nya virus gitu loh, Pak. Oke. Yang lain. Yang lain. Saudara Firman Sah kira-kira. Anda barusan kuliah dengan saya tentang antivirus. Logikanya itu sebenarnya bisa nggak obat virus itu ditemukan? Logikanya. Logikanya bisa. Logikanya bisa ya. Ya, saya sependapat dengan Anda. Logikanya itu bisa. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, kenapa kira-kira kok orang sungkan menemukan antivirus? Bisa saya jawab, menurut Anda aja, nggak ada salahnya kan, dan namanya juga melatih ketajaman pikiran. Nah, kira-kira kenapa kok tidak? Saya izin mencoba menjawab, Pak. Oh ya, silakan. Mohon maaf ya Pak kalau masih salah. Oh, nggak Menurut apa-apa. saya antivirus itu memang logikanya bisa ditemukan Pak, tetapi kenapa sulit? Karena mungkin untuk menemukan antivirusnya itu harus mengetahui secara detail tentang virusnya dulu. Nah, sedangkan si virus ini kan sangat-sangat kecil, ukurannya kan nanometer ya Pak, dan Ya, dia itu tidak hidup kalau di luar sel inangnya. Jadi mungkin karena itu tidak bisa dipelajari terlalu detail gitu Pak. Jadi susah menemukan antivirusnya. oh, Sekian gitu. Pak, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Tentu saja jawabannya benar kan, karena menurut Anda kan, jadi eh, ya, jadi jawabannya banyak. Ya, ya, tapi jawaban yang lain juga belum tentu salah. Nanti akan kita lihat. Yang berikut Salsabila. Anda tadi dengerin saya kuliah antivirus? Halo? Nggak ada orangnya? Sedang ke kamar mandi? Cindy.
Cindy Lauren, ada? Nah, baik kalau gitu ya. Jadi kita anu dulu karena masih ada satu materi. Ya. Satu materi nanti mungkin bisa menambah wawasan kalau saya sudah kasih slide satu materi ini sehingga nanti bisa membuat apa lebih bisa menjawab ya. Sekarang saya akan lihat. Kelihatan slide saya? Terlihat, Bapak. Ya. Jadi sebelum bicara anti COVID itu saya sudah mencoba mendesain molekul dengan molekular docking, ya, molekular docking. Jadi dan sudah saya patenkan nama molekulnya itu saya kasih nama Alg3. Di PubChem itu udah ada ternyata namanya 1,3-bis parahidroksibenzoat. Dulu saya kasih nama HP2009. Jadi sebelum ke COVID, saya ingin membuktikan bagaimana kita bisa menemukan obat dengan software. Ya. Jadi sebelum obat kita buat, itu kita desain, kemudian kita prediksi dengan molekular docking, interaksi obat reseptor, kemudian terbukti secara komputasi, kemudian saya buktikan, saya sintesis, kemudian saya uji, dan alhamdulillah terbukti. Ya. Alhamdulillah Kamis seminggu yang lalu, ada Direktur Kimia Farma dan jajarannya yang mengundang saya untuk presentasi. Karena itu pemilik patennya UGM, saya undang juga pejabat-pejabat di UGM. Waktu itu dihadiri 24 orang, ya, termasuk saya. Terus saya memaparkan tentang molekul saya. Alhamdulillah mereka tertarik dan katanya mau ditindaklanjuti. Kalau jadi itu nanti Alg3 ini adalah molekul yang lebih bagus dari paracetamol, lebih poten, kemudian lebih ramah terhadap hepat dan lebih murah. Insya Allah kalau jadi ini adalah penemuan obat baru pertama di Indonesia. Ya, mohon doanya karena selama ini memang dari 300 prodi farmasi di Indonesia tidak ada satupun temuan obat sintetik dari Indonesia. Itu yang membuat saya prihatin sehingga saya ke sana kemari. Alhamdulillah Direktur Kimia Farma juga S1-nya alumni Universitas Andalas, Farmasi Universitas Andalas Padang, dan dia mengerti sehingga sangat tertarik. Nah, kita akan mulai dengan tadi sudah ya tempat kerja utama obat pada replikasi virus. Nah, ini ada yang namanya PDB, Protein Data Bank, ya, Protein Data Bank. Nah, itu ternyata itu bank data protein itu di sana memuat beberapa target. Nah, contohnya di sini adalah main protease. Ya. Main protease itu tadi digunakan untuk replikasi virus tadi. Nah, kemudian sudah ada penelitian yang nama obatnya itu N3. Nah, kemudian N3 ini membentuk kompleks dengan main protease, kemudian dari data lab itu dielusidasi struktur dengan sinatik, jadilah kode yang ada di bank data protein atau PDB yaitu dengan kode 6LU7. 6LU7 ini adalah main protease, suatu enzim untuk replikasi COVID-19 yang ditempeli dengan inhibitor. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi replikasi. Nah, ini digunakan oleh Universitas Erlangga untuk mendesain molekul anti COVID-19 dan dikawal sama Badan Intelijen Negara. Saya pernah ikut webinar, tapi sayang nggak boleh nanya molekulnya. Sebelum saya tanya, moderatornya bilang, Bapak nggak boleh tanya molekulnya, Bapak nggak boleh tanya apa-apa gitu. Jadi saya mendengarin aja. Nah, N3 ini secara potensi itu lebih kuat dari lopinavir, ritonavir. Ya. Obat tadi diyakini sebagai anti COVID. Dan sudah diproduksi
sama suatu industri. Ya. Nah, tapi ini tidak diproduksi. Padahal ini lebih poten. Jadi nasib molekul itu seperti nasib anggota DPR yang bagus bisa jadi wali kota, gubernur, presiden. Yang bagus dan yang bukan yang bagus, maksudnya yang layak dan didukung oleh partai. Nah, kalau obat itu yang didukung oleh investor akan jadi obat. Kenapa lopinavir dan ritonavir yang kurang poten dibanding N3 kok jadi obat? Ya karena didukung sama investor. Ini nggak ada investor yang melirik. Nah, alasannya apa? Itu di luar konteks. Kenapa kok investor nggak tertarik? Nah, padahal obat ini lebih bagus. Nah, tapi di dunia nggak ada ini, karena ini dalam taraf hanya di laboratorium. Nah, itu ya. Jadi nanti bisa kita diskusi. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi caranya dengan mendesain itu adalah dengan mencopot ya. Jadi mencopot secara komputasi, kita copot ini N3-nya, kemudian kita buat beberapa konformasi, kemudian kita kembalikan. Yang lebih dekat itu akan kita cari RMSD-nya, root means for decision. Nah, di bawah 2 itu ini valid. Artinya main protase itu bisa kita jadikan tempat untuk mendesain molekul anti COVID. Ya. Jadi kita terus, nah ini evaluasi dongnya ada dengan RMSD, root akar, min rata-rata, square kuadrat, rata-rata kuadrat deviasi. Jadi D itu deviasi. Jadi kalau suatu molekul terdiri dari 5 atom misalnya, kemudian kita ambil, kita kembalikan, nah itu pasti atomnya itu nggak akan nempel lagi, pasti ada jarak. Nah jarak itulah yang disebut D1, EDI. Jadi kalau molekul 5 ya I-nya nanti D1, D2, 3, 4, 5. Nah sehingga dengan cara tadi itu kita bisa mendesain molekul. Ya, yang dilakukan UNER seperti ini. Itu baru desain, harus dibuktikan. Nah, kebetulan saya mendesain beberapa molekul ya, untuk ini N3 130. Nah, jadi rata-ratanya skornya minus 124. Saya belum bisa menandingi obat yang sepoten N3. Ya. Kalau hesperidin ada di angka sekian. Lopinavir ada di angka minus 106. Nelfinavir ya. Nah, jadi saya masih belum bisa menandingi dengan main protease yang itu. Ya, karena ini memang interaksinya kuat. Nah, sekarang kita lanjut ke 5R7. Apa 5R7? Nah, 5R7 itu juga ya, jadi suatu struktur dari main protease juga yang membentuk kompleks dengan molekul yang lain. Ya, molekul. Dengan kode Z4561779. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk mendesain molekul ya. Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Ini kita copot, terus kita kembalikan, terus kita hitung RMS ini. 1,5 di bawah 2. Jadi ini bisa dipakai untuk mendesain molekul. Jadi saya harus membuat molekul yang disukai dengan main protease ini. Nah, supaya nanti bisa memblok replikasi begitu. Nah, jadi saya mendesain molekul ya. Saya kasih kode HPB2 di sini. Nah, seperti ini molekulnya. Nah, ini skodokenya ya. Jadi dibandingnya ada di PDB tadi, itu desain saya kalau yang ini saya bisa melampaui, lebih aktif, lebih poten dibanding desain tadi. Nah, bagaimana cara membuktikan? Nah, saya harus mensintesis molekul ini. Ya, kalau sudah bisa, saya perlu ahli virologi. Nah, saya belum menemukan ahli virus ya. Jadi kalau menemukan, saya pengen molekul saya ini diuji secara in vitro dengan virus corona. Sayangnya belum ada sehingga ya masih dalam desain, belum saya buat. Nah, harusnya dari segi komputasi itu molekul saya lebih bagus.
Untuk bisa itu harus dicoba, Nah, bagaimana interaksinya dengan yang punya saya tadi? Nah, kita pakai software Lickplot namanya ya untuk menunjukkan interaksinya dengan antivirus dengan apa enzim maksud saya. Molekul desain dengan enzim ya. Dengan enzim. Jadi saya mengadakan kuliah atau kelas online desain anti COVID 19 dengan target 5R7 ya. Nanti pertemuan terakhir saya pertemuan ke-6 ya. Jadi di pertemuan ke-6. Nah, jadi HPP 2. Jadi ini interaksinya seperti ini. Ini softwarenya gratis ya. Kemarin ada yang pakai ini juga, tapi bukan bimbingan saya ya, masuk timnas ya. Katanya hari Rabu Kamis, berarti kemarin. Kemarin kayaknya presentasi untuk timnas. Nah, namanya saya agak lupa. Nah, interaksinya seperti ini ya. Jadi ini obat ya, obat desain saya. Dan ini adalah asam-asam amino dari main protease, enzim converter. Nah, ini 2 dimensi, 3 dimensinya bisa kita lihat dengan PyMol. Nah, jadi untuk membuktikan, jadi software-software itu untuk membuktikan ya kita desain, kita buktikan. Nah, sayangnya itu ya, saya tidak mempunyai rekan virolog ahli virus ya. Kalau ada, saya ingin membuktikan desain saya. Karena untuk analgetik saya sudah membuktikan bahwa dengan mendesain itu kita bisa apa namanya menemukan obat. Ya. Oh, ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tadi ada ikatan hidrogen ya. Jadi obat saya itu ya. Ini terputus kayaknya, tuturnya terputus. Jadi ini sudah dulunya. Di sini ada apa? Ikatan hidrogen. Ya apa? Yang seperti apa namanya? Tabung gas biru muda. Nah, ini ada ikatan hidrogen ini. Jadi ikatan hidrogen antara nitrogen asam amino arginin 131 dengan hidrogen dari obatnya. Kemudian ini interaksi yang liganatif, interaksi yang aslinya. Ya. Ini sudah diuji, jadi hasil penelitian di laboratorium, kemudian dibuat database, ya. Itu interaksinya seperti ini. Ini kuliahnya terakhir nanti malam, dan 2 pesertanya adalah mahasiswa S3 di ITB. Jadi dia pengen apa? Pengen belajar doping. Nah, jadi seperti ini interaksi red docking. Jadi setelah kita kembalikan interaksinya seperti ini. Nah, jadi ini nanti bisa dijelaskan dengan software kenapa saya bisa mengklaim molekul saya lebih bagus dari
ligand aslinya begitu. Nah, ini ligand aslinya, molekulnya lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi untuk yang 6R7 saya belum bisa nandingi, tapi kalau untuk yang 5R7Y saya bisa menandingi. Nah, kemudian tadi semua molekul desain lebih poten dari ligand. Nah, ada lagi PDB untuk SAR ya, SAR. Jadi SAR itu lebih umum dibanding COVID-19 itu kan lebih spesifik ya. Ini lebih umum untuk diidentifikasi SAR ya, memblok. Nah, ini juga kita lihat bisa valid. Nah, ini hasil-hasilnya. Saya juga ini rafikan atau ligand natif minus 110 ya. Yang merah-merah ini desain saya minus 114 dan seterusnya. Ini secara statistik berbeda bermakna. Jadi untuk 5R7Y dan 3E9S saya bisa mempunyai desain yang sebenarnya bisa saya buat, tapi itu tadi saya butuh virolog yang ahli virus. Nah, desain saya minus 125 yang MPP6 dibanding T3 ligand natif dari 3E9S tadi. Nah, ini interaksinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang waktunya masih 12. Bisa kita pakai untuk diskusi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini ya tentang desain anti COVID-19. Silakan kalau ada pertanyaan dari materi tentang antivirus termasuk anti COVID-19. Kemarin semester 1 saya jaga KFD, ada 6 orang ya yang dia masuk farmasi mempunyai alasan yang sedikit berbeda dengan teman-temannya. Ya, katanya ada yang pengen menemukan obat. Nah, sehingga mereka saya masukkan grup. Ya. Saya kasih nama generasiku. Jadi kalau kalian ada yang pengen menemukan obat, ya, nanti akan belajar bareng sama saya. Dan saya punya banyak bahan, bisa untuk PKM, bisa untuk skripsi. Nah, jadi yang tertarik tentang kaitannya dengan desain dan penemuan obat, itu saya menawarkan silahkan bergabung ya. Nanti dapat beberapa fasilitas gratis, misalnya ikut kuliah gratis ya, kuliah kelas malam ya. Yang untuk orang luar saya kasih fee. Untuk kalian yang tertarik free ya, bukan fee tapi free. Jadi yang tertarik silakan ke 081279103558. Ya. Silakan WA ke saya, nanti akan saya masukkan dengan saya gabung dengan anak semester 1 yang punya cita-cita di luar kebiasaan. Baru ada 6 orang ya. Nanti silakan kalau yang tertarik akan saya jadikan satu dengan semester 1 ya. Dan tidak usah merasa kok saya digabung dengan anak semester 1. Tidak perlu ya, karena yang belajar kelas online saya itu dari yang belum lulus sampai yang sedang S3. Bahkan dosen-dosen banyak juga yang belajar. Bahkan ada 2 guru besar ya dari Udayana itu ikut. Jadi Anda tidak perlu kok saya digabung semester 1. Kita belajar. Saya juga belajar sama. Kita belajar bareng, cuma saya duluan. Nah, tapi tidak jarang saya dapat ilmu dari kalian, dari peserta. Nah, silakan ada yang bertanya tentang antivirus ya. Jadi biar walaupun kalian semester 3 itu wawasannya luas ya. Karena bulan ini juga saya ngajar di UMJ itu malah semester 1. Semester 1 dikasih bahan semester 7 ya. Semester 7 yang tempat kita sudah dihapus. Di UMJ masih ada ya.
masih ada materinya untuk semester 7, tempat kita dihapus. Kimia medicinal 2, 3 SKS dihapus. Silakan, ada yang bertanya? Yang sudah saya paparkan tentang antivirus, termasuk anti COVID-19. Halo? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Namanya siapa? Saya Clarissa dari kelas B. Ya, silakan. Ya, jadi dalam desain obat tersebut, apakah sudah mempertimbangkan seperti sifat hidrofobik atau sebagainya seperti itu, Bapak? Seperti mungkin apakah obat tersebut akan terserap dengan baik dengan tubuh atau hanya mempertimbangkan interaksi antara obat dengan reseptor? Terima kasih. Oh, baik, ya baik. Jadi yang tadi, yang saya kemukakan tadi itu memprediksi interaksi obat dengan reseptor. Reseptor di sini enzim ya, enzim. Termasuk tadi hidrofób, ada ikatan hidrogen enggak, ada ikatan hidrofob enggak, dan seterusnya. Nah, untuk absorpsi itu bisa, tapi dengan software yang lain ya. Jadi untuk absorpsi kita juga bisa memprediksikan ya. Jadi bisa dengan rule of five-nya Lipinski, ya, bisa dengan software lain yang namanya PKCMS ya. Jadi itu nanti strukturnya kita masukkan, kemudian kita bisa memprediksi absorpsinya seberapa, distribusinya seberapa, metabolismenya bagaimana, hepatotoksik atau enggak. Kemudian misalnya ekresinya, distribusi misalnya volume distribusinya berapa, sampai ke otak enggak gitu ya. Jadi sekarang ini lebih mudah dibanding dulu untuk mendesain molekulnya. Nah, itu nanti akan kita buktikan ya. Jadi prediksinya gini. Jadi bagaimana? Kita buktikan. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah saya lakukan itu ya, yang namanya algetika tadi itu seperti itu. Nah, jadi ibaratnya itu kita memprediksi tapi dengan apa? Dengan ada dasarnya begitu. Jauh sekali dibanding zaman saya masuk dulu. Saya masuk farmasi tahun 79 itu kalau menemukan obat pertama kita harus membuat molekul baru ya, molekul baru. Jadi di dunia harus belum ada, dan itu waktu itu belum ada internet, belum musim. Nah bayangin ya, kemudian kalau molekulnya baru diuji satu-satu. Jadi kita waktu membuat molekul itu belum tahu mau dipakai obat apa. Nggak kayak sekarang. Sekarang kita mau apa? Mau anti COVID, dicari cetakannya PDB anti COVID. Nah seperti itu ya. Jadi prediksinya bisa kita prediksi dengan software nanti. Begitu. Ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Ya silakan. Tadi kan ada untuk yang obat antivirus yang menyerang yang bekerja sebagai analog gitu, Bapak. Nah Ya, itu apakah itu obatnya itu emang udah benar-benar spesifik untuk virusnya aja atau berpotensi untuk menyerang mungkin sel atau komponen lain dalam tubuh ya, Pak? Terima kasih. Oh ya. Jadi logikanya itu adalah dasar ya, dasar. Jadi nggak spesifik, memang nggak spesifik. Nah, kenapa kok bisa untuk obat? Karena jumlah virusnya tadi itu kan bereplikasi. Jadi kemungkinannya itu akan dia pakai begitu. Sama dengan mekanisme kerja sel kanker. Ya. Obat itu sebenarnya bisa juga menginhibisi sel normal, tetapi karena sel kankernya jauh lebih cepat berkembangnya, jadi probabilitas untuk bereaksi dengan sel kanker itu lebih besar. Nah, virus juga begitu ya. Virus juga begitu. Nah, makanya nanti kadang-kadang juga ada efek samping. Itu setiap obat biasanya kebanyakan itu punya efek samping ya. Tetapi efek utamanya jelas bisa, karena itu obat-obat yang saya katakan tadi, yang selain COVID loh, ini sudah terbukti gitu, sudah diproduksi pabrik dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan itu sebenarnya ini pendapat pribadi ya. Jadi kalau Anda tadi pendapat pribadi, saya juga berhak dong pendapat pribadi ya.
Mudah-mudahan ini sekedar wacana di dalam ruang kuliah ya ilmiah. Saya tidak bermaksud untuk istilahnya menyangkut politik, tidak ya. Kalau alasan menurut saya kenapa kok saya punya teman dalam tanda kutip dia itu mahasiswa S3 ya. Dulu sama-sama masuk Inovasi Indonesia 106, Inovasi Indonesia 2014. Ya mungkin sudah saya ceritakan sudah di Jerman S3. Saya tanya, di Jerman sudah ada belum obat anti COVID? Belum, Pak. Saya agak heran, di negara maju kenapa belum ada? Nah, sementara jawaban menurut saya itu kenapa? Karena untuk membuat obat baru ya, itu kan butuh pabrik. Pabriknya pabrik baru lagi. Ya, pabriknya pabrik baru. Jadi ternyata selama ini saya baru mendapat jawaban bahwa untuk membuat memproduksi obat baru yang namanya BPO, bahan baku obat, itu ternyata langkah pertamanya bikin pabrik yang memenuhi TPOB untuk molekul tersebut. Ya, beda dengan obatnya lama. Obat lama kita bikin pabrik sudah ada. Nah kalau ini enggak, ini jadi bukan obatnya yang didaftarkan, bikin pabrik dulu. Nah itu yang pertama. Jadi kita harus membuat pabrik baru. Nah, biayanya tentu saja banyak. Kemudian dari segi konsumen, ya, konsumen. Jadi kalau kita bikin pabrik antivirus, itu yang akan membeli itu adalah orang yang terkena virus supaya sembuh. Tentu akan mahal ya, mahal. Nah, kenapa kok di negara lain juga? Kenapa orang lebih suka bikin vaksin? Karena membuat vaksin itu jauh lebih mudah dibanding menemukan obat. Jauh lebih mudah, ya. Kemudian jauh lebih untung. Nah, kalau vaksin, bayangkan aja, Indonesia yang mati karena corona berapa? Dibanding penduduk Indonesia. Ya. Makanya negara di luar juga lebih baik memproduksi vaksin. Karena apa? Karena konsumennya lebih banyak. Jadi lebih banyak, lebih untung. Jadi ini sudah masuk masalah ekonomi ya, masalah ekonomi. Jadi makanya sekarang berlomba-lomba bikin vaksin ya, vaksin. Karena memang konsumennya lebih banyak yang akan beli, karena itu orang normal yang beli. Kalau antivirus orang sakit yang membeli. Orang sakit berapa? Nah, sehingga kemungkinan untungnya kurang banyak ya, untungnya kurang banyak kalau kita membuat obat ya, membuat industri dibanding membuat vaksin. Ya, itu pendapat saya seperti itu. Sehingga ya tidak bisa kita salahkan. Memang kita berada di jalur sudah ke ekonomi ya, ke ekonomi. Nah, bahkan antara peneliti dan investor, pemilik modal itu kita akan bertemu dengan investor ya. Itu harus melalui jalan. Nah, jalan itu salah satunya ada namanya lembah kematian. Nah, disitulah ide para peneliti itu masuk ke lembah kematian. Kenapa? Karena antara kepentingan peneliti dan kepentingan investor, pemilik modal berbeda. Investor akan bicara tentang uang. Ini menguntungkan tidak? Nah, sementara peneliti ini bisa enggak? Bagus enggak? Ya. Jadi banyak peneliti yang masuk ke lembah kematian. Jadi kalau saya punya obat antivirus 5 langkah reaksi, saya yakin ya, walaupun bagus ya, tidak ada investor yang membiayai. Kenapa? Karena akan ditanya, Pak Hari ini untuk bikin obatnya mahal enggak? 5 langkah reaksi, berapa rendemennya? 10%. 10% kali 5, 10% kali 10% kali 10%. Waduh, kecil banget, Pak. Enggak usah Pak Hari, lebih baik saya impor. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada. Waktunya sudah habis ya. Jadi jadi mudah-mudahan ada yang tertarik, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Jadi ada yang tertarik untuk mengembangkan penemuan obat, karena saya sungguh sedih karena berbagai kemajuan farmasi tergeser ke farmasi klinik. Apakah jelek? Enggak jelek. Tapi kalau semua ke farmasi klinik tidak ada yang
belajar penemuan obat, sementara kedokteran, biologi, kimia mereka tertarik dengan penemuan obat, sementara farmasi klinik semua. Jadi suatu ironi. Ada lagi pertanyaan? Nah, habis ini ada kuliah? Halo? Ada Bapak. Ada, oh ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, jadi memang kurang diskusinya kurang banyak ya, tapi ya kita maklum ya. Jadi biasanya kalau saya mengadakan kelas itu ada grupnya, grup ya. Kelas malam saya ada grupnya sehingga walaupun kelas berakhir mereka bisa diskusi ya. Tapi ini saya nggak punya grup. Nah, jadi itu tadi. Kalau ada pertanyaan silakan WA ke 08 122 910 358. Ya, kita sudah diskusi sesuai dengan kemampuan saya ya. Jadi, saya juga masih belajar. Baik, kalau tidak ada akan saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita selesai pertemuan 2 ya. Nanti Jumat depan kita kayaknya anti kanker ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Ada berapa orang tadi? Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan kuliah berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih kembali. Terima kasih. Ya.